Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Lulu Lukmiati dapat kembali menjumpai Anda dalam Beranda di hari ini Kamis 15 Agustus 2013. Semoga Anda dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, sudah berkumpul bersama dengan keluarga. Dan di sore hari ini selama 1 jam ke depan kita akan berbicara mengenai orang-orang yang sukses di luar negeri, kaum diaspora. Nah, orang-orang yang sukses di luar negeri memang menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa sukses bukan hanya di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri. Dan ini juga terkait dengan Kongres Diaspora yang akan diadakan di tanggal 18 sampai 20 Agustus nanti. Dan sebelum saya mengenalkan narasumber kami yang sudah ada di studio, saya juga sempat bertemu dengan Bapak Iwan Sunito. Dia adalah CEO dari Crown Group Internasional dan memiliki bisnis yang sukses di Australia. Kita akan menyimak bagaimana wawancara saya dengan Pak Iwan di Australia. Dan ini terkait dengan bagaimana masa kecilnya, bagaimana kemudian Pak Iwan pindah ke Australia dan sukses berbisnis di Australia. Kita simak tayangan berikut ini. Ya, pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Iwan Sunito, CEO dari Crown International Group yang merupakan salah satu orang Indonesia yang bisa sukses memiliki usaha di luar negeri. Apa kabar Pak Iwan? Baik, so far so good. Waduh, so far so good. Masih ingat ya bahasa Indonesianya masih lancar ya? Mendoknya nggak hilang. Kadang-kadang saya bisa switch off dari bahasa Jawa. Kadang-kadang kita bilang sama teman-teman, orang Indonesia, orang Jawa kan mendoknya nggak hilang. Mendoknya nggak hilang ya? Jadi kalau ditanya, how are you? So far so good. Dapat ini mendoknya ya? Ada goodnya gitu. Oke, artinya ini kalau dilihat ya Pak Iwan, peran keluarga nampaknya cukup berperan sangat besar sekali ya. Bisa diceritakan bagaimana sih dari peran keluarga ini membentuk kepribadian Pak Iwan yang sekarang ini? Saya pikir saya banyak berhutang budi dengan orang tua saya gitu, karena orang tua saya dulu bisnis di Pangkalan Bun, Kalimantan kan hutan, rumah kita di atas air. Dan bule-bule kan sekarang seringkali sombongnya kalau di sini, wah my house is waterfront, maksudnya melihat air. Air, iya. Tapi saya bilang nggak ada apa-apanya, rumah saya di atas air, Di atas jambannya aja di atas air. Dan itu memori yang sangat indah ya, di desa, di Pangkalan Bun, kota terpencil, kota yang remote gitu. Dan melihat orang tua kita bangun bisnis dari jualan kue, lalu dia bikin kayu sirap, bisnis kayu sirap. Yang saya lihat fotonya ya, terakhir-terakhir saya lihat gitu malah yang jadi pekerjaannya itu anak-anak SMP, SD gitu, yang betul-betul anak-anak kecil gitu. Jadi was a great memory gitu, lihat mereka bangun dari kecil, lalu bisnis jatuh bangun, tapi setelah itu mereka mulai berbisnis di Surabaya dan mengirimkan saya ke luar negeri gitu. Iya. Dan saya pikir yang saya dapatkan dari mereka adalah semangat perjuangan mereka ya. Ya, mungkin bisa ceritakan bagaimana masa kecilnya waktu itu, di mana, Surabaya atau di Pangkalan Bun sebenarnya? Saya lahirnya kan di Surabaya, tapi besarnya selama 12 tahun di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu kota terpencil di kota Kalimantan Tengah gitu. Dan indah banget gitu ya, karena rumah kita di atas air, jambannya juga di atas air. Kalau mau ke Jamban masih malam-malam mesti keluar dari rumah, bukan nyebrang ya, jalan kaki, setapak, kalau nggak hati-hati bisa kecebur ke air gitu. Itulah masa kecilnya saya tuh waktu di Kalimantan gitu. Dan Pangkalan Bun tuh menarik gitu menurut saya, karena hujannya itu kan hujan tropical, deras banget. Nah, waktu kecil kita sering berlari kayak anak desa kan ya, kita jalan berlari, mandi air hujan, renang di kolam, di kali ya? Renang di kali ya. Dan itu juga ada risikonya, karena kan kadang-kadang ada buaya di sana. Oh iya, masih ada banyak binatang buas ya. Terakhir saya bawa istri saya ke Pangkalan Bun setelah saya 30 tahun nggak pernah balikin ke Pangkalan Bun kan. Saya terbang dengan pesawat Inggris dari Jakarta gitu. Saya bawa istri saya, pertama kali istri saya ada orang Jakarta kan ya. Iya. Waktu kita nyebrangin sungainya itu kira-kira 100 meter gitu. Kalau dulu tuh nyebrangnya pakai getek, sekarang juga pakai getek. Tapi sekarang geteknya pakai mesin. Udah lebih canggih ya? Iya, jadi kan kayak film James Bond gitu, cepet banget. Semua kapal-kapal geteknya tuh nyebrang satu sama lain, jadi lebih bahaya gitu. Kalau dulu kan aman karena geteknya pelan. Geteknya pelan, mendayung sendiri. Saya bilang sama istri saya,
Tenanglah, nggak apa. Saya itu tadi cuplikan sepotong mengenai kisah ketika Pak Iwan masih kecil di Pangkalan Bun. Nanti juga kita akan tayangkan bagaimana kemudian ketika Iwan Sudirto ini mulai berbisnis di Australia. Tapi saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saat ini di sebelah saya sudah ada Bapak Wahid Supriyadi, di Ketua dari Panitia Kongres Indonesia Diaspora yang kedua ya, yang di tanggal 18-20 ini. Apa kabar Pak Wahid? Terima kasih telah datang di JAK TV. Sama-sama. Dan juga ada Bapak Muhammad Al Arif, Presiden Indonesia Diaspora Network. Apa kabar Pak Arif? Selamat datang di JAK TV dan selamat datang juga di Indonesia kembali ya. Betul. Sudah Pulang berapa kampung. lama nih pulang kampung ya? Sudah 10 hari. Sudah 10 Pulang hari. kampung, sejak tanggal 4 dan rencananya kita sebulan di sini untuk kongres juga. Untuk kongres juga ya. Ya mungkin saya ke Pak Arif dulu. Pak Arif, kita bicara mengenai diaspora. Apa sih sebenarnya itu diaspora? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Betul. Pertanyaan yang baik ya, dan ini juga sering ditanyakan kepada saya karena ini kosakata yang baru bagi banyak pihak begitu. Intinya adalah warga negara Indonesia yang masih WNI maupun orang yang keturunan Indonesia maupun orang yang punya kecintaan atau afinitas kepada Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi WNI maupun WNA keturunan Indonesia maupun orang yang cinta terhadap Indonesia, semua ini kita kategorisasi dalam satu judul namanya Diaspora Indonesia. Profesinya bermacam-macam dan jumlahnya di seluruh dunia itu sekitar 8-10 juta. Oh, Dan banyak ini juga ya. potensi yang luar biasa sebenarnya. Iya, Ya. iya. Dan Pak Arif ini biasanya di Washington ya? Saya base di Washington DC. Di seluruh Amerika itu ada sekitar 1/4 juta diaspora Indonesia di sana. Di seluruh dunia ya jumlah yang tadi saya sebutkan sekitar 8-10 juta. 8 sampai 9, Ya, 10 betul. juta ya. Dan sebelumnya juga sempat diadakan kongres diaspora di Los Angeles ya? Betul. Itu kongres historis pertama kita di Los Angeles bulan Juli tahun lalu. Dan hadir di sana lebih dari 2.000 orang dari seluruh penjuru dunia. Pada kongres itu kita menetapkan bahwa yang kedua harus di kampung halaman, di Jakarta Di dalam Jakarta. hari ini. Makanya kita adakan di sini judulnya Pulang Kampung. Kita membahas apa yang kita bisa lakukan, kita kontribusikan untuk Republik tercinta gitu. Iya, karena mungkin menjadi pertanyaan juga untuk orang-orang ketika sudah sukses di luar negeri, kadang suka lupa sama negerinya sendiri gitu ya. Pak Wahid sendiri, ini persiapannya sudah sejauh mana nih untuk kongres yang kedua ini nanti Saya tanggal kira 18? persiapannya sudah 97,9% lah kira-kira ya. Yang menarik ini sebenarnya ya, saya sebagai Kepala Des Diaspora yang ditunjuk, ini sebagai salah satu rekomendasi dari Kongres pertama, dan Presiden memerintahkan kepada Pak Menteri Luar Negeri agar dibentuk satu Des Diaspora. Oke. Tugas yang pertama adalah menyelenggarakan Kongres yang kedua ini. Nah, agak berbeda dengan yang pertama. Yang pertama kan sesuatu yang baru ya, masih banyak idealisme, rekomendasi. Yang kedua kita sudah mulai fokus. Nah, ada paling tidak ada 3 kelompok mata acara di situ. Yang pertama dalam bentuk gugus tugas ya, atau task force, itu lebih fokus. Yang kedua public forum, jadi interaksi antara diaspora dengan masyarakat. Yang ketiga dalam bentuk semacam excursion, jadi ada penanaman pohon, penghijauan, yaitu ada fun bike seperti itu, ada kelas inspirasi. Nah, khusus task force ini juga pendekatan kita bukan top down lagi. Kita serahkan pada masyarakat kita yang di luar negeri itu. Apa sih yang kita ingin raih, tapi yang konkret. Nah, akhirnya muncullah berbagai macam task force yang memang sudah spesifik dan ada expected outcome-nya apa. Misalnya ada satu task force mengenai livable city. Ini diprakarsai oleh kawan-kawan kita di Belanda yang merupakan arsitek-arsitek yang ternama di sana. Dan langsung kerjasama dengan Pemprov DKI. Bahkan ada telekonferensi, ada video conference dengan Pak Wagub, ya, ada kontak dengan Pak Jokowi. Dan sudah ada proyek-proyek yang mau dikerjakan. Bagaimana menata kota secara baik, tapi juga ramah lingkungan. Ada misalnya Dirgantara, ini kawan-kawan yang punya background dulu. Jadi di banyak ya. tema-tema yang Banyak akan dibahas tema-tema, nanti ya. ya. Ada Oke, kita akan 11. bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus break dulu, Pak. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Pangkalan Bun bisa pindah menetap di Australia, ini bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya kan saya dari Pangkalan Bun SD, SMP, SMA Surabaya. Setelah itu nggak naik kelas. Itu saya ngulangin 1 tahun lagi. Dan orang tua saya melihat cukup jauh ya. Jadi dia kirimkan, dia bilang kamu pergi ngikutin jejak kakak saya yang Nisin Sunito untuk kerja, untuk sekolah
ke Sydney gitu. Jadi mulai SMA di Sydney. SMA terakhir di SMA kelas 3 di Sydney. Dari situ saya ngambil Bachelor of Architecture, sarjana arsitektur. Saya dapat gelar sebagai awards dengan one of the best designer. Setelah itu saya meneruskan Master of Construction Management. Dari situlah saya tinggal di Sydney, lalu mulai merintis karir. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa milihnya bisnis properti ini? Apa sudah melihat ke depan mengenai properti akan semakin tahun semakin naik atau bagaimana, Pak? Saya ini dulu suka gambar. Jadi waktu saya nggak sadar kalau memang kekuatan salah satu saya itu gambar. Terakhir aja baru tahun ini saya tanya pada teman saya, kamu pernah lihat nggak saya tanya kekuatan saya itu dulu di SMP apa? Dia bilang kekuatan kamu itu nomor 1 gambar. Jadi saya itu memang suka banget gambar. Jadi saya pikir saya mau ngambil arsitektur karena kekuatan saya gambar. Iya. Dari situlah sekolah arsitekturnya. Saya waktu itu juga nggak bisa melihat kalau Australia itu potensinya luar biasa gitu. Saya nggak bisa lihat bisnisnya bisa sampai hari ini. Saya nggak bisa melihat bahwa Australia itu dan kota Sydney itu kota yang kaya sekali. Karena ekonominya Australia itu kan $1 triliun ya. Jadi ekonomi terbesar di Southeast Asia gitu. Nah itu dulu nggak pernah lihat. Iya. Sekarang baru melihat. Baru melihat itu ya. Ya Pak Iwan, bisa diceritakan dari awalnya ketika memulai bisnis properti ini, apa sih tantangannya di awal, apa kendalanya untuk memulai usahanya? Banyak sih Mbak Lulu. Misalnya apa aja, tapi tetap bisa bertahan dan sudah sukses nih Pak Iwan. Saya pikir tantangan nomor 1 untuk orang Indonesia ke Sydney adalah tantangan kultur ya, budaya. Iya. Karena budaya bule dan budaya kadang-kadang kita nggak nyambung gitu. Dia ngomong soal rugby, kita ngomong badminton. Gitu. Dia ngomong soal politik, kita nggak ngerti politik. Tantangannya budaya, tantangannya bahasa, juga karena kadang-kadang sebagus-bagusnya kita bahasa Inggris kita pada saat itu juga masih terbatas gitu ya. Tapi saya beruntung waktu saya sekolah di Indonesia memang Inggris saya cukup bagus sekali gitu. Orang tua saya udah didik untuk SMP SMA untuk sekolah, bukan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, tantangan yang besar lagi adalah tantangan soal dana. Karena di Australia untuk memulai bisnis sesuatu yang cukup perlu dana yang besar. Tantangannya lagi 18 tahun lalu saya kan start dari rumah. Jadi mulai itu dari rumah, gambar-gambar dari rumah, dananya terbatas, kliennya terbatas, customernya terbatas, gitu ya, dan budaya kita belum mengerti total. Tapi karena saya waktu sekolah itu saya memang putuskan sih Mbak Lulu untuk berkumpul dengan bukan cuma untuk orang Indonesia. Dan ini membantu saya waktu saya berbisnis. Teman-teman saya sudah banyak banget gitu dengan orang Asia yang lain dan termasuk bulenya. Ya baik pemerintah Australia maupun mungkin perwakilan pemerintah Indonesia di sini, bagaimana dukungannya untuk melihat orang Indonesia yang berbisnis di sini? Dari Konsul Jenderal kan kita ada perwakilan juga ya, dan bagus sekali dukungan dari mereka dalam hal untuk memajukan ke masyarakat Indonesia yang di kota Sydney. Dari pemerintah Australia itu keuntungannya karena mereka transparan. Ya, dan kembali bersama kami dan tadi lanjutan dari wawancara dengan Pak Iwan Sunito dan beliau adalah salah satu pembicara nanti ya di dalam diaspora ini dan Pak Wai juga cukup mengenal dekat dengan Pak Iwan ya. Mungkin bisa diceritakan hubungannya seperti apa nih? Iya, saya waktu itu konsul jenderal di Melbourne ya, beliau di Sydney, tapi memang beliau sangat aktif ya, bukan hanya pada generasi-generasi muda, tapi memang di kalangan pengusaha Australia cukup dikenal, bahkan di kalangan politisi. Jadi Pak Iwan ini sebenarnya aset buat perwakilan kita di sana. Tidak mudah bagi seorang diplomat untuk bisa dapat akses langsung dengan politisi setingkat menteri ya. Nah, kita punya aset diaspora seperti itu yang banyak kita manfaatkan itu. Jadi dulu kita punya mindset ya, kalau seorang yang sudah melepaskan kewarganegaraan itu seolah dianggap sebagai pengkhianat gitu ya. Nah, ini yang harus kita ubah saya kira. Ini sebagai potensi. Nah, pengalaman saya di Australia misalnya, ketika saya di Melbourne, mempersiapkan festival Indonesia, saya dibantu justru oleh politisi ya,
dari Kamboja, dari Vietnam, hanya merasa sesama Asia. Ya. Karena kebanyakan dari kita di sana adalah permanent resident. Ya. Jadi jarang sekali orang Indonesia ini sebenarnya agak paling berat untuk melepaskan kewarganegaranya itu kalau tidak terpaksa sama sekali ya. Nah, tapi di jangka panjang sebenarnya ini juga kurang bagus ya. Kalau kita lihat peta di Australia ini ada satu survei 100 tahun lagi penduduk Australia itu 50% lebih itu orang Asia. Dan kita tidak masuk 10 besar. Sayang sekali ya, padahal cukup banyak juga sebenarnya orang-orang yang kita di sana ya. Betul. Kira-kira mungkin ada 85.000 sampai 100.000 orang Indonesia ya, tapi banyak kan pemegang permanent residency. Tapi memang itu ada satu handicap di situ ya. Ya, baik. Pak Arief tadi juga, Pak Iwan kan juga mengatakan bahwa ada kesulitan awal ketika orang memulai berbisnis di luar negeri gitu, ada masalah budaya dan segala macam. Ini memang juga dirasakan sendiri oleh Pak Arief ketika misalnya pertama kali ke Amerika, kemudian mulai sampai menetap di sana, itu bagaimana ceritanya juga mungkin bisa dibagi bersama kami. Betul, memang ada semacam glass ceiling gitu ya, yang harus dilewati oleh orang yang ingin berasimilasi dengan kultur baru, dengan lingkungan baru begitu ya. Dan kita ya harus menjalaninya itu gitu ya. Kelebihan dari diaspora ini kita udah terbiasa berkompetisi secara global. Jadi untuk memasuki kesempatan awal itu memang kita harus akhirnya beradaptasi seperti Pak Iwan bilang secara kultur, kita harus menyesuaikan diri dan lain-lain. Nah, inilah menurut saya keuntungan daripada diaspora gitu. Para pembuka jalan awal ini sebenarnya bisa membagi resep yang baik kepada yang akan gitu ya. Pak Iwan seorang pebisnis yang sukses di Australia tentu ya. Kita butuh 1.000 orang lain seperti Pak Iwan gitu. Namun tidak harus melalui kesulitan yang seperti Pak Iwan lalui, karena Pak Iwan dengan baik gitu berani membagi resepnya kepada siapapun yang ingin gitu. Dan ini kita coba fasilitasi dalam konteks apa yang kita lakukan di Diaspora Network ini begitu. Dan untuk anggota Diaspora Network ini memang beragam ya dari berbagai profesi ya. Betul sekali. Pak Arief ya. Para profesional ya, seperti saya bukan pengusaha, pengusaha seperti Pak Iwan dan lain-lain. Mahasiswa juga termasuk juga mahasiswa mereka? Juga termasuk. Akademisi ya, kalangan akademisi. Dan lain-lain gitu. Baik. Bahkan ada bagi ini orang-orang yang menjadi politisi lokal misalnya ya, kalau mereka misalnya dia udah menjadi warga negara asing gitu. Jadi ini sebenarnya seperti Pak Wahid bilang, sebagian besar masih warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing, itu sebenarnya suatu aset juga bagi kita kalau kita bisa memanfaatkan. Iya, karena bagaimanapun juga masih tetap ya darahnya Indonesia. Oke, kita akan kembali saat lagi. Anda juga dapat bergabung di lantai telepon 0215155111 saat lagi. Tetaplah di Beranda. Yang oleh Pak Iwan ini. Bisnis untuk di luar negeri sebetulnya lebih susah memang ya. Tapi menurut saya kalau kita yang terbaik, di mana saja kita pasti bisa berhasil. Dan bagi kita di Crown Group itu penting banget kita good is not good enough. Jadi baik saja tidak cukup baik. Great is what we are looking for. Jadi yang terbaik. Terbaik dari yang baik begitu ya Pak Iwan. Iya, yang benar. Jadi betul-betul kita terus push untuk boundary of design gitu, batas-batasan desain. Kita cari akal, ide yang membuat orang wow. Konsepnya kalau nggak wow, jangan stop. Bukan Coba Crown lagi, ya. bukan Crown gitu. Dan ini yang membuat Crown Group berkembang sangat cepat sekali Pak Lulu. Jadi tahun 96 kita nggak sama sekali, orang nggak tahu Crown sama sekali. Itu 17 tahun lalu. Dalam 17 tahun kita menjadi salah satu developer yang terbesar di kota New South Wales, Sydney. Ya berarti ya salah satu yang terbesar di seluruh Australia gitu. Dalam waktu 17 tahun. Dalam 17 tahun. Menurut saya ya karena kita memang selalu untuk mencoba memberikan yang terbaik secara desain. Kebetulan saya juga arsitektur kan. Iya. Dan partner saya Paul Satio, dia suka building, pembangunnya. Jadi kita partnership yang sangat cocok sekali. Ya. Saya desain, dia yang bangun. Tapi masih banyak orang yang bertanya, kok bisnisnya di luar negeri? Apa kira-kira?
Ya, pemirsa kembali bersama kami di Beranda dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 021 5155 111. Kita masih bicara mengenai kisah sukses orang di luar negeri, kaum diaspora. Dan masih bersama dengan Pak Wahid dan juga Pak Arief. Ini kalau kita melihat memang tadi dikatakan bahwa Indonesian Diaspora Network ini memang terdiri dari berbagai profesi begitu ya, dan memang awalnya dari Amerika, Washington, tapi di negara-negara lain apakah juga ada cabang atau gimana tuh Pak Arief? Ya, jadi tahun lalu kita sebenarnya merencanakan Kongres Diaspora yang berada di Amerika Serikat. Lalu saat kita luncurkan itu, teman-teman lain di seluruh dunia bilang, kenapa kita boleh ikut nggak gitu? Kenapa harus Tertarik dibatasi? juga ya, Tertarik penasaran juga ya. Iya. Akhirnya Kongres di bulan Juli tahun lalu itu menjadi Kongres Global Diaspora kita. Nah, pasca Kongres dibentuk organisasi namanya Indonesia Diaspora Network di tiap-tiap negara di mana ada konsentrasi besar diaspora ini. Di dunia ini ada sekitar di 18 negara konsentrasi besar diaspora kita. Namun diaspora kita ada di mana-mana di lebih dari 100 negara. Saat ini udah ada sekitar 45 Pak Wahid. 54. Oh 54, sorry 54. Berkembang terus. Chapters daripada Indonesia Diaspora Network ini di 26 negara. Saya kebetulan presiden untuk di Amerika sendiri. Di Amerika udah ada 16 local chapters di berbagai kota di seluruh Amerika. Jadi Gitu. menarik sekali ya, kegiatannya mungkin juga bukan hanya kongres, tapi mungkin ada pertemuan-pertemuan bisnis meeting atau segala macam seperti itu ya Pak Arief ya. Betul sekali. Oke, dan nanti Pak Wahid juga akan sharing mengenai yang di Indonesia sendiri yang pulang kampung ini kan temanya ya, pulang kampung ya. Ada targetnya berapa untuk Kita peserta target yang awal 2000, 2000? tapi tadi pagi yang mendaftar 2.999. wow, Jadi 3.000 kurang satu. 3.000 kurang satu ya, saya daftar lagi deh. Artinya lebih dari yang kita targetkan karena kita sadar bahwa kemampuan panitia itu terbatas dan mereka pulang dengan biaya sendiri, ya, tiket sendiri, hotel sendiri, ya, kecuali beberapa memang kita perlukan sebagai panelis, sebagai pembicara. Ya. Jadi ini kebanyakan swadaya sebenarnya, dan ini saya kira yang membuat kita di Diaspora itu cukup bangga ya dengan semangat dari kawan-kawan untuk datang sendiri dengan kemampuan sendiri ya. betul. Iya, dan artinya memang sangat menarik sekali dan mereka juga senang ya karena pulang kampung juga ya. Mungkin dari beberapa dari mereka juga jarang-jarang ke Indonesia ya, Betul. Pak Wahid Sehingga ya. ada sebagian yang kita usulkan untuk ikut upacara bendera di Istana Negara. Iya, karena untuk, bertepatan juga. ya, ini bayangkan orang yang mungkin belasan tahun, puluhan tahun tidak pernah Upacara bendera di mungkin istana, terakhir di SD. Ya, ada 84 kira-kira. Iya, gitu. menarik Gitu ya. sekali. Oke, kita akan lanjutkan, tapi kita harus break kembali. Kami akan kembali sesaat lagi usai azan maghrib. Tetaplah bersama kami di
yang lain yang memang harusnya bukan tempat yang situ. Jadi saya banyak mengajarkan anak-anak muda untuk bagaimana untuk think big, dream big, impikan yang besar, tapi mulai dengan hal yang kecil. Karena hal yang besar selalu dari hal yang kecil. Seringkali anak-anak muda melihat hal yang kecil, mereka berkata, aduh kecil banget. Lalu saya bilang hal yang kecil, kalau diatur dan dibagusin dan ditelitin, suatu saat akan jadi yang besar. Karena big success selalu start dengan small success, big trust selalu start dengan small trust, atau kepercayaan besar selalu dimulai dengan kepercayaan yang kecil. Itu yang seringkali saya bagikan dan seringkali juga saya bagikan pada anak-anak muda tentang bagaimana strategi untuk berhasil. Karena motivasi minus strategi selalu sama dengan frustrasi. Iya, betul. Orang yang motivasinya besar tapi nggak tahu bagaimana caranya, how to gitu. Akhirnya mereka frustrasi, kandas. Jadi sering saya ajarkan mereka bagaimana strategi dalam hidup untuk menjadi berhasil. Dan ini cukup sering juga ya mengadakan pertemuan dengan anak-anak muda gitu yang di sini. Benar, kalau di Sydney saya mengadakan tiap bulan sekali dan yang datang bukan cuma untuk orang Indonesia, termasuk orang Asia yang lain, orang bule yang lain. Kalau di Indonesia saya seringkali diundang oleh masyarakat gitu yang bisnis, entrepreneur, dan nanti bulan Agustus saya juga diundang oleh ambassador kita Pak Dino Patijalal untuk bicara di Kongres Diaspora yang seluruh dunia akan kumpul di Jakarta tanggal 18 sampai 20. Saya diminta untuk memberikan kata-kata inspirasi di situ. Kalau di Indonesia juga saya sering diundang oleh institusi gereja ya, yang undang di depan 5.000 orang, satu hari ya 20.000 orang. Kebetulan nanti bulan Agustus 25 saya akan bicara di satu tempat yang sangat besar gitu di sana. Ya, Anda masih bersama kami di Beranda dan ini kita sudah di segmen terakhir Pemirsa Tanpa Terasa. Tadi memang menarik juga ya ketika Pak Iwan mengatakan dia membagikan kisah suksesnya ini untuk memotivasi anak-anak muda. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu juga dari diaspora, kebudayaan diaspora ini untuk bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang di tanah air, anak-anak muda nih terutama yang masih mempunyai mimpi yang begitu luas. Mungkin dari Pak Arief dulu gimana? Ya, tentu ya itu kita kan sudah ada pengalaman untuk berkompetisi secara global ya, seperti Pak Iwan dan lain-lain. Kesulitannya di awal, Betul. adaptasi segala Ya. macam. Kita tidak mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk keluar dari Indonesia, bukan. Tapi kita seperti Pak Iwan bilang untuk dream big gitu. Karena biar gimana pun kita bangsa yang besar, keempat terbesar, demokrasi ketiga terbesar, sekarang ekonomi terbesar ke-15 di dunia, dan kita proyeksikan tahun 2030 akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Tentu dan kita punya demographic dividend yang luar biasa, penduduk yang muda, yang population ini yang menjadi aset yang luar biasa, dan kita bisa membagi kisah-kisah ini. Makanya salah satu program yang outreach yang dilakukan seperti Pak Wahid bilang itu adalah para diaspora ini akan turun gunung setelah kongres, mengajar selama 1 hari di SD-SD. Oke, ini nanti yang dari 18-20 ini ya, 21-nya mungkin, 21-nya berarti ya. Kita bekerja sama dengan Gerakan Indonesia Mengajar, lalu mereka tiap satu diaspora menangani satu kelas dan lain-lain, memotivasi anak-anak ini untuk bermimpi besar dan untuk menjadikan bangsa ini semakin besar begitu. Jadi ya itu keunikan kita adalah kita punya pengalaman ini, punya wealth ini, of experience ini, dan kita nggak menganggap itu suatu kerahasiaan yang harus di-keep gitu. Kita ingin membagi pengalaman-pengalaman ini, memotivasikan bagi yang interest untuk berusaha, tentu ada modelnya Pak Iwan gitu ya. Bagi yang ingin menjadi seorang profesional ya, ada contoh-contoh yang lain gitu ya. Dan ke depannya kita yang saya bilang tadi ingin menjadi mitra yang baik kepada segenap pihak di dalam negeri untuk menggapai mimpi besar bersama mimpi besar bersama itu ya. Ya, gimana Pak Wahid juga ada tambahan? Iya betul. Jadi memang kita setuju sekali dengan ada kelas inspirasi, terutama anak-anak SD itu kan kalau di luar negeri itu early education itu sangat justru ditanamkan di situ. Mereka yang saat momen untuk menyerap semua ilmu. Dan ini cita-cita sukses orang-orang di luar negeri itu bukan tiba-tiba, atau kalau orang Jawa itu ujuk-ujuk dia sukses gitu. Itu cerita panjang.
dan banyak juga dari cita-cita menyedihkan awalnya. Ya. Pak Iwan Sunito mengatakan juga dia di penanda naik kelas gitu ya. Iya. Ini ada Profesor Dr. Ken Sutanto yang di Jepang yang gelar doktornya 4. Dia Wow. SMA enggak lulus di sini di Jakarta. Ya. Iya, iya. Jadi tidak linear gitu ya. Oke. Ada satu Jadi jangan up and patah down. hati ketika gagal. Intinya itu gitu sebenarnya, ya. jangan patah hati ketika gagal bahwa dunia tidak sempit itu. Tapi kuncinya memang ada determination ya. Jadi sikap yang tough, yang keras menghadapi tantangan itulah saya kira kunci berhasil, dan ini sudah dibuktikan oleh kawan-kawan kita yang sudah sukses di luar negeri dari berbagai profesi ya. Tadi dari bisnis, dari akademisi. Ya, kemudian dari ada seorang TKW yang jadi dosen seperti itu ya. Ini bayangkan ini kan. Jadi memang kita harus sadar juga bahwa banyak mungkin sekitar 2,5 juta itu kan bekerja di sektor informal, dan tentunya mereka tidak bisa hadir ya karena itu kan memang harus biaya sendiri. Tetapi ada satu task force juga mengenai migrant worker. Nah, ini di-handle oleh aktivis-aktivis kita yang di luar negeri yang mereka nangani bagaimana mereka juga memberikan kontribusi penyelesaian ini kawan-kawan yang unfortunate gitu ya, yang dengan kehidupan yang kurang sukses. Kurang sukses ya. Tapi saya kira ke depan ini kita akan terbantu dari sisi pemerintah ini, karena tugas ini kan bukan tugas pemerintah saja. Ini tugas seluruh bangsa kita, bagaimana terutama kawan-kawan yang kurang beruntung itu. Jadi ada satu task force yang menangani itu. Kita libatkan migrant care juga. Jadi biar kita bicara secara utuh gitu. Jadi memang dari yang bawah sampai yang atas ya. Betul. Oke, baik kalau gitu terima kasih Pak Wahid, sukses nanti untuk kongresnya. Terima kasih juga Pak Arief, sukses juga. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara juga membawa inspirasi bagi Anda. Dan saya Lulu Lukmiati pamit pun dulu. Tapi jangan kemana-mana karena akan hadir ada apa berita. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Terima kasih, selamat malam.